Kalau wali itu kalau dihina dicaci maki seneng. Kenapa? Semakin tersembunyi. Kalau kamu marah, kalau kamu memperhatikan, pengen cari tahu dia wali atau bukan, cirinya wali kalau dihina nggak marah. Nah, ketika kamu perhatikan dia marah di depan kamu, udah paham? Ya, jadi seorang wali itu selalu berusaha menyembunyikan diri dan tidak mungkin. Itu standing ordernya seperti itu. Kamu boleh memperhatikan siapa wali ya di kampung kamu ini, silakan saya cari ya gitu. Al-wilayatu laha alamatun. Wali itu ada tanda-tandanya. Fi wujuhihi, fi wujuhil awliya, di dalam wajahnya ada tanda-tandanya. Ya'rifuha ahlul firasati, dikenali oleh ahlul firasat, orang-orang yang sudah mampu sampai pada tingkat firasat. Firasat bahasa Jawanya mah. Iya, firasat. Firasat itu tebak-tebakannya orang benar. Ya benar tebak-tebakannya kan gitu. Kayak-kayaknya mah gitu. Nah, firasat kan sebetulnya berawal dari kejadian berulang-ulang di depan mata kita, lalu kemudian terjadi sesuatu yang sama dengan hasil yang sama, lama-lama jadi kesimpulan, menjadi tanda-tanda. Kalau ada baju jatuh dari kapstok, berarti akan ada tamu gini. Itu namanya firasat. Kalau mata kiri kekedutan mau dapat duit. Kalau ada ayam jago berkokok di malam hari, kecelakaan. Meteng. Yang disengaja ada kecelakaan. Kalian saya cerita mah. Wong meteng gue sengaja tak kecelakaan. Itu kecelakaan. Iya. Diulang-ulang. Iya. Betul. Betul. Iya. Dan itu nggak sekali berulang-ulang. Iya. Wis, lalu wal isyarat, dan juga ada isyarat-isyarat. Dengan firasat, dengan isyarat, kalau ada kucing nyebrang sampai tengah balik lagi, sudah tujuan kita nggak ketemu orangnya, nggak ada, udah. Itu. Nongol dari kanan ke tengah balik lagi, nah, berarti orang yang kita tuju nggak ada, gitu. Biasanya begitu. Kalau ada anjing menyalak di malam hari, itu ada wabah. Pahamkah gini? Nggak pernah nita nih kayak? Dasar becenong. Iya. Orang seberang sana yang begitu. Iya. Ya itu bisa terjadi, bisa enggak kan. Tapi karena berulang-ulang kan menjadi firasat, kan boleh aja. Bisa suganan ya mah. Bisa enggak, bisa iya kan gitu. Itu. Santiqu bil wilayah, itu yang akan berkata, isyarat itu yang berkata akan kewaliannya itu. La bil lisan, bukan dengan lisan. Ya nggak mungkin wali ngomong saya ini wali, wah wali dalban tuh mah. Tidak mungkin ada orang mengatakan aku wali.
Kalau ditanya kamu wali bukan, ya bukan. Saya mau wali-wali daya, wali jami'il mus, wali murid, wali santri kan gitu, wali nikah, wali mujibir. Iya. Bohong gitu. Jangan sekali-kali percaya ada orang ngaku jadi wali, udah gitu aja. Yang ada kamu silakan membaca sendiri tanda-tandanya itu, isyarat-isyaratnya itu. Coba dilihat ngomongnya kayak apa, ilmunya kayak apa. Nah, begitu kamu lihat dia kencing berdiri, udah jangan percaya lagi. Ternyata beli cewek pisan. Masa wali ngesebok? Umpamanya. Tapi ingat ketika kamu memperhatikan ya untuk cari tahu apakah ini wali atau bukan gitu kan. Kemudian dia itu sadar lagi diperhatikan orang. Salah satunya kalau orang kencing tidak cebok berarti pasti bukan wali. Bisa saja dia habis kencing nggak cebok, supaya kamu jangan percaya dia wali. Kalau wali itu kalau dihina dicaci maki seneng. Kenapa? Semakin tersembunyi. Kalau kamu marah, kalau kamu memperhatikan, pengen cari tahu dia wali atau bukan, cirinya wali kalau dihina nggak marah. Nah, ketika kamu perhatikan dia marah di depan kamu, udah paham? Ya, jadi seorang wali itu selalu berusaha menyembunyikan diri dan tidak mau. Itu standing ordernya seperti itu. Kamu boleh memperhatikan siapa wali ya di kampung kamu ini, silakan saya cari ya gitu. Dan jangan nanya, Bapak wali bukan? Ya pasti bukan dong. Tuh sambil ke wali, tuh ya tuh. Gimana lagi? Gimana? Iya. Man aradal falah falyabzul nafsahu wa malahu lil haqqi azza wa jalla. Barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia, ingin jadi orang benar lah gitu, falyabzul nafsahu wa malahu lil haqq. Serahkan, dermakan, sedekahkan dirimu dan hartamu untuk Allah semuanya itu. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diucapin sih, tapi itu mah sekedar bacaan sholat, formalan aja. Iya, ya nggak pasti juga kan, formalitas saja. Inna sholati wa nusuki, mananya apa nggak tahu. Iya, dan memang juga nggak suka dimaknai kok. Dia nggak tahu lu maknanya. Kalau tahu kan berarti kamu berbohong. Iya, yus masih mending nggak tahu. Berarti anda nggak bohong kan? Ya empuh mana apa sih? Iya. Itu kan ikrar. Manasikku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk iya, ya udah. Wa yukhriju
biqalbihi minal khalqi wad dunya ka khuruji sya'rati minal ajini wal labani. Dan hatinya dikosongkan dari semua makhluk dan dunia ini, seperti dikeluarkannya rambut dari adonan koci gitu, walabani, dan keju dari koci atau keju, seperti melolos rambut setengah meter rambut perempuan yang tergulung di dalam koci. Di dalam keju ditarik langsung, putus, sudah dilepas lagi, masuk lagi. Jadi harus dalam keadaan tegang terus gitu. Tarik pelan-pelan, jangan putus. Ya, setengah meter itu insya Allah dari mulai jam 6 pagi tarik pelan-pelan, udah tarik lagi 1/10 mili lagi, lalu insya Allah jam 6 sore selesai keluar semua. Ya, perlu waktu 6 jam. Dilepas masuk lagi. Gitu, artinya ini maksudnya harus penuh kesabaran, tabah, dan jangan pernah berputus asa. Tidak semudah itu. Itu maksudnya. Wa hakada minal ukhra, demikian juga yang lain-lainnya. Wa hakada min jami'i ma siwal haq, dan demikian pula halnya apapun selain Allah Subhanahu wa taala, kosongkan hatimu itu, biarkan hanya Allah yang ada. Fa'in haizin yu'ti kulla dhi haqqin haqqahu baina yadayhi, baru setelah itu akan diberikan sesuai dengan proporsinya, ya, sesuai dengan pangkatnya masing-masing. Apa wali abdal, apa wali kutub, atau wali kukun. Wali kukun, wali nangun. Kalau SK-nya jelaskan tidak masalah. Iya, ya tergantung kelasnya. Semakin ilmunya kamu tinggi, ya perwalian kamu lebih tinggi. Sekolahnya SD, ya wali SD. SMA, wali SMA. Kalau profesor doktor, ya walinya profesor doktor. Dan pangkatnya masih tinggi. SD masuk tentara, pangkatnya apa? SMP masuk tentara, pangkatnya apa? SMA, iya, doktor, jenderal, belum, jangan kolonel lah, ya mayor dulu, gitu. Dulu naik pangkat tiap tahun 4 tahun naik pangkat, gitu. Itulah kira-kira. Jadi ya sekalipun kamu jadi wali SD lumayan lah. Iya lumayan. Iya, kalau orang jadi bener mah nggak ada masalah, nyaman kok. Iya, iya nyaman sekali. Ta'kulu aksamaka minad dunya wal akhirah. Kamu akan bisa bersantap, bisa memanfaatkan bagianmu di dunia dan akhirat juga sama. Iya, akan ngelege logro.
iya, nyaman. Kamu akan dapat bagian yang secukupnya untuk keperluan dunia dan akhirat semuanya itu. Wa anta ala babihi, dan engkau ada di depan pintunya. Wa huma qaimatani khadimatani, ya, kedua kakimu tegak berdiri di hadapan pintu Allah. La taqulu tismaka minad dunya wa hiya qa'idatun, sama-sama berdirinya, sama-sama berkhidmatnya. Jangan makan bagianmu dunia itu wa hiya qa'idatun, dalam keadaan duduk, wa anta qaimun, ya, dan kamunya sambil berdiri. Bal kulluha ala babil maliki, semuanya di hadapan Allah. Wa anta qa'idun wa hiya qa'imatun, kamu duduk dan dunia itu berdiri. Wa tabaqu, nampannya nanti bakinya itu ala ra'siha, di atas kepalanya, takhdumu man huwa waqifun ala babihi, akan disuguhkan kepada siapapun yang berdiri tegak di depan pintu Allah Azza wa Jalla. Artinya ya dilayani, diantarkan. Jadi kalau sudah kelasnya begitu Pak, lihat cirinya. Setiap bulan ketika payroll itu sudah masuk bendahara dan akan dibagikan gaji bulanan, ada orang yang harus ngantri di kantor bendahara untuk ngambil gaji. Tapi ada orang-orang yang gak usah ngantri, tapi bendaharanya yang datang ke kamarnya orang itu dan minta tanda tangan. Siapa tuh? Orang khusus. Iya, ya bupati, wakil bupati, sekda, iya kan? Kalau satpam ngantri. Jadi kalau kamu rezekinya masih ngantri, berarti kamu pangkatnya masih kecil. Kalau sudah gede dianterin. Wis paham? Iya. Udah paham sih dong. Iya. Itu watadullu man huwa waqifun ala babiha, dan semuanya akan tunduk siapapun yang berdiri di depan pintu tadi. Kullun minha ala qadamil ghina wal ais, masing-masing semuanya dalam tegak, artinya dalam keadaan berkecukupan dan terhormat. Bil haqqi azza wa jalla, cukup hanya mengandalkan Allah saja, cukup hanya membanggakan Allah saja. Al qaumu radu minallah azza wa jalla bil iflas, orang yang benar itu selalu ridho, selalu senang terhadap Allah, sekalipun dia mengalami iflas, bangkrut, sampai bangkrut pun tidak akan berkeluh kesah. Ya udah, memang gagal, terus gimana? Ya sudah, mulai lagi, ya di bawah jembatan lagi, cari puntung rokok lagi, ya kan, bangkit lagi. Ngapain? Ya sudah sih, sampai bisa saja dihabiskan seluruhnya. Bukan hanya hartanya, sampai anak bininya, sawahnya habis, jadi nolkan lagi. Ya silakan, ada urusan. Iya kan, kalau memang begitu. Dan tidak akan ada penyesalan sama sekali. Pokoknya siap segala-galanya. Fid dunya waradu minhu bil akhirah, dan mereka juga akan senang apapun nanti di akhirat. Ayuqarribum ilaihi, untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Mayat lebuna min Allah azza wa jalla siwallah,
Mereka tidak minta kepada Allah, tidak pernah minta apa-apa, hanya minta ridhonya Allah kok. Enggak minta surga, enggak, minta ridhonya Allah. Artinya apapun yang dilakukan di dunia ini tidak lebih hanya niatannya ingin menyenangkan Allah. Preview.